Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nanda Hebat, selamat datang di channel ini. Video ini merupakan video lanjutan dari pembelajaran sebelumnya tentang tema 1, muatan IPA, materi bunyi. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian bunyi, kemudian perpindahan bunyi, penyebab bunyi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber bunyi, pemantulan dan penyerapan bunyi, serta jenis bunyi menurut frekuensinya. Yuk kita simak sama-sama. Apakah Nanda masih ingat apa yang dimaksud dengan bunyi? Ya, benar. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Lalu, pernahkah Nanda mendengar tentang sumber bunyi? Sumber bunyi adalah segala sesuatu yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Contohnya adalah alat musik ketika dimainkan, seperti pada tayangan berikut ini. Coba Nanda sebutkan 3 contoh sumber bunyi lainnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi dibagi menjadi 3. 1. Pemantulan yang memperkuat bunyi asli. 2. Gaung. 3. Gema. Kita bahas satu-satu ya. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi lebih keras. Hal ini terjadi jika jarak dinding dari sumber bunyi kurang dari 10 meter. Bisakah Nanda menyebutkan contohnya? Ya, suara kita terdengar lebih nyaring di kamar mandi. Dan suara kereta api terdengar semakin keras di dalam terowongan. Jenis pantulan yang kedua adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi yang terdengar kurang jelas akibat sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Gaung terjadi apabila jarak dinding terhadap sumber bunyi agak jauh, yakni antara 10 meter sampai 25 meter. Contohnya, ketika seorang anak berteriak ke dalam sebuah sumur, seperti berikut ini. Suara si anak menjadi terdengar tidak jelas kan? Nah, itulah gaung. Umumnya gaung terjadi pada ruangan yang tertutup, seperti gedung pertemuan, bioskop, dan lain-lain. Jenis bunyi pantul yang ketiga adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar seperti bunyi asli. Gema terjadi apabila dinding pemantul cukup jauh, maka akan terjadi bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli selesai diucapkan. Gema terdengar jelas seperti bunyi asli. Gema dapat terjadi pada lereng gunung yang terjal, jurang, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh bagaimana gema terdengar. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Pada umumnya, manusia dapat mendengar bunyi pada frekuensi 20-20.000 Hz. Rentang ini disebut audiosonik.
Untuk bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz, kita sebut infrasonik. Hewan-hewan seperti gajah, hiu bisa mendengar sampai daerah ini. Sedangkan di atas 20.000 Hz kita sebut ultrasonik. Bunyi ini bisa didengar oleh lumba-lumba dan kelelawar. Jadi dapat disimpulkan bahwa bunyi memiliki sifat sebagai berikut. 1. Bunyi merupakan gelombang longitudinal. 2. Bunyi memerlukan medium untuk merambat. 3. Bunyi dapat dipantulkan dan dapat diserap.